Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat panjang umur. Kita masih dikasih nikmat sehat walafiat, dikasih nikmat iman dan Islam, juga dapat nikmat taufik dan hidayah, sehingga di siang ini kita masih mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita salat zuhur yang telah kita lakukan secara berjamaah. Ditambah lagi juga masih mau meluangkan sedikit waktu kita untuk menambah pengetahuan kita mengenai syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, tadi sudah kita sampaikan bahwasannya seharusnya pengajian kita adalah pembahasan fikih, akan tapi karena berhubung nanti malam adalah malam nisfu Sya'ban, ya, dan banyak sebagian di antara para teman-teman, para jamaah di tempat saya mengajar tempat lain bertanya bagaimana tentang fadilahnya Sya'ban, fadilahnya malam nisfu Sya'ban, apakah ada keterangan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau seperti apa? Insyaallah pembahasan kita adalah hal yang berhubungan dengan Sya'ban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sya'ban ini merupakan salah satu bulan di tahun Hijriah. Bulan keberapa Sya'ban? Hah? Enggak apa. Ini repotnya kita orang Islam, ya. Sya'ban bulan ke-8. Ya. Kalau bulan Masehi ke-8 apa? Agustus. Gampang kalau Masehi. Ya. Bulan ke-12 Desember. Langsung kalau bulan Masehi langsung. Tapi kalau bertanya tentang bulan Hijriah, nah ini rakyat nih, orang Islam kurang perhatikan. Ya, bahkan mungkin kalau disuruh nyebutin dari 1 sampai 12 masih bingung urutannya. Ini kekurangan kita nih sebagai Islam. Harusnya kita lebih bangga, lebih cinta dengan tahun atau bulan umat Islam, yaitu bulan-bulan Hijriah. Ya. Sya'ban ini adalah bulan ke-8 dari tahun Hijriah. Ya. Ada 12 dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Sya'ban ini di urutan ke-8. Nah, hadirin rahimakumullah, Sya'ban ini dikasih nama Sya'ban kata para ulama, ya. Kenapa? Li'anna fihi yatasha'ab fihi ar-rahmat. Yatasha'ab fihi ar-rahmat minallahi tabaraka wa ta'ala. Sya'ban dikasih nama Sya'ban kenapa? Sya'ab itu cabang sebenarnya, ya. Karena di situ rahmatnya Allah bercabang-cabang, banyak banget Allah curahkan rahmat kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Sya'ban ini bukan bulan sembarangan. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, dan Imam Nasa'i, warada an Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyam yazrud hatta naqula la yuftir wa yuftirul ayyam hatta la yakad yasum illa yawmain min al-jum'ah in kana fi siyamihi wa illa shawmahuma. Dari sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa, ya, beberapa hari nyambung tuh, sampai kita mengatakan Nabi gak pernah buka, artinya gak pernah batal gitu, ya. Dan juga terkadang, ya, Nabi gak puasa sampai kita mengatakan, ya, Nabi buka terus, ya, gak puasa, sampai kita mengatakan Nabi tidak pernah puasa, ya. Kecuali di 2 hari dalam 1 minggu Nabi selalu puasa, ya. Kalau Nabi sedang puasa lama begitu, ini 2 hari pasti ikut. Kalau Nabi lagi nggak puasa, 2 hari ini pasti Nabi puasa. Jadi ada 2 hari yang selalu Nabi berpuasa dalam 1 minggu, ya. Kemudian, ya, saya bertanya kepada Rasulullah, kata Sayyidina Usamah bin Zaid,
"Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saat kamu berpuasa terus sampai kita menyangka kamu tidak pernah buka. Tapi terkadang kamu buka terus sampai kita terkadang menyangka kamu tidak berpuasa sama sekali, kecuali dalam 2 hari. Kamu selalu berpuasa." Kata Rasulullah, "Hari apa yang kamu maksud?" Ya, maka saya berkata, hari Senin dan hari Kamis. Jadi Nabi itu Senin Kamis itu selalu puasa. Ya, kalau pas lagi Nabi puasa banyak gitu, ya masuk otomatis. Tapi kalau Nabi lagi nggak puasa, ini Senin Kamis nggak boleh tinggalin sama Rasulullah SAW. Makanya Nabi kita Muhammad puasanya Senin Kamis. Nabi Allah Daud puasa Daud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak gitu ya. Nah ini. Nah, kemudian Nabi menjawab, "Kenapa kok Senin sama Kamis saya selalu puasa?" Ya. "Dzalika yauman tu'radu fihi al-a'mal 'ala rabbil alamin." 2 hari ini, Senin dan Kamis, adalah hari di mana amal kita diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa uhibbu an yu'rida 'amali wa ana sha'im, ya. Dan saya menginginkan, ya, atau wa uhibbu an yu'rida 'amali wa ana sha'im. Dan saya menginginkan, saya suka, saya pengen apabila ketika amal saya diperlihatkan kepada Allah, saya sedang kondisi puasa. Jadi ada amalan yang dilaporkan mingguan, ada. Ya, Senin Kamis itu tiap seminggu 2 kali dilaporin sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilaporin sama Allah harian. Kapan itu? Antara maghrib sama subuh. Jadi ada malaikat yang tugasnya malam, ada yang tugasnya pagi sampai sore. Jadi kalau udah pengen subuh nih, malaikat tukang nyatet kita nih, nyatet amal kita, gantian datang sip-sipan. Nah, kalau satpam security ada sip-sipannya. Subuh pengen masuk siang, yang malaikat malam nih naik ke atas, ngelaporin kita ngapain seharian, semalaman tuh. Ganti yang subuh nih sampai maghrib. Maghrib datang, yang tadi jaga pagi laporan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiap hari kata Rasulullah SAW. Jadi amal kita ini hati-hati Bang, nggak ada yang lewat. Ya, nggak ada yang lolos sedikit pun dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam satu firman-Nya, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah terucap satu kalimat pun dari lisan kamu kecuali di samping kalian ada raqibun 'atid, tukang nyatet. Dicatat kita ke mall, catat. Hari ini Hafid ke mall naik kereta sama anaknya, ada catatan itu. Di mall dia ngeliat paha 50 cewek, ada catatan semua itu. Jangan dikira nggak ada catatannya. Ini tiap hari laporin, ya yang harian ada pagi sama malam. Yang mingguan Senin sama Kamis dilaporin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kata Rasulullah, saya pengen ketika laporan saya naik dilihat Allah, saya lagi puasa. Nah, kalau bisa kita umat Muhammad nih, ya minimal Senin Kamis dah, ya latihan. Belum bisa sekarang, ya mungkin nanti habis Ramadan latihan. Ya anggap aja Ramadan latihan nih, ya, supaya kita jadi orang yang lebih takwa lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam ara, qultu berkata Imam Usama bin Zaid, walam ara kata sum minasyuhur ma tasum min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau rajin banget puasa di bulan lain seperti rajinnya di bulan Sya'ban. Artinya Nabi kalau puasa sering banget puasa. Bahkan satu riwayat Nabi puasa full. Dan satu riwayat mengatakan Nabi enggak puasa full, cuma memang sering banget kalau Sya'ban. Ini kenapa aku bulan Sya'ban engkau sering puasa? Kata sahabat Usama, ya. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nas 'anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah satu bulan yang mana banyak orang-orang lalai tentang bulan tersebut, yang letaknya antara Rajab dan Ramadan. Rajab kan bulan mulia, termasuk Ashhurul Hurum, bulan mulia nih. Ramadan sayyidus syuhur, pimpinannya para bulan. Ini Sya'ban orang ngira banyak isi bulan biasa doang. Enggak, kata Rasulullah. Banyak orang lalai nih di bulan Sya'ban. Dipikir bulan biasa doang, kata Rasulullah SAW, ya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin azza wa jalla. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal kita diangkat, diperlihatkan kepada Allah, Tuhan alam semesta. Nah, jadi ini namanya laporan tahunan. Di bulan apa kita dilaporin? Bulan Sya'ban. Nih, di malam nih, ya, apa bulan ini? Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan saya pengen ketika amal saya diangkat, diperlihatkan kepada Allah, saya pun lagi
Di bulan apa nih? Bulan Sya'ban, ya. Kemudian ini masalah puasa. Jadi pertama kita diajarkan di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Akan tetapi ya, yang perlu kita ingat, Sya'ban ini puasanya beda dengan puasa bulan-bulan lain. Kalau bulan lain kita mau puasa kapan aja boleh. Mau Senin Kamis, mau puasa Daud, mau puasa Ayyamul Bir, hari terang bulan tanggal 13, 14, 15, ini boleh kapan aja, ya. Dan ini di bulan lain. Kalau bulan Sya'ban ini ada ketentuan khusus. Bagaimana ketentuannya? Kalau kita mau puasa di bulan Sya'ban, maka ketentuannya diharamkan berpuasa di setengah atau pertengahan kedua jika tidak puasa 1 hari sebelum, tidak berpuasa di tanggal 15 Sya'ban. Contoh, seandainya bulan Sya'ban 30 hari, 1 sampai 30. Ya, ini sekarang tanggal berapa nih? Ingat kan nih? Sya'ban tanggal berapa sekarang? Kalau antara malam nisfu Sya'ban sekarang tanggal berapa? 14. Nah, masa bingung kan? Sekarang tanggal 14, dan bulan nisfu Sya'ban berarti malam ke-15 teman. Ya, karena hitungan bulan Hijriah tidak jam 12, tapi masuk maghrib. Maghrib hari baru namanya, tanggal baru. Makanya orang tarawih nggak nunggu jam 12 malam, enggak. Masuk maghrib mulai tarawih. Ya udah ada pengumuman nih. Oh udah kelihatan hilal, nah, mulai tarawih. Nggak nunggu jam 12 karena perubahannya itu mulai maghrib. Ya, kalau sekarang tanggal 14 termalam nisfu Sya'ban, besok kan berarti 15. Bapak, Ustaz saya baru tahu Nabi rajin puasa di bulan Sya'ban. Saya pengen puasa dah full kayak Nabi. Tapi yang kemarin udah lewat, Ustaz saya nggak puasa. Boleh nggak? Boleh. Yang penting tanggal 15-nya puasa. 15 puasa, boleh puasa tanggal 15. 16 puasa juga, 17 boleh. 17 puasa, 18 boleh. Begitu seterusnya. Tapi kalau berhenti 1 hari saja, maka ada larangan dari baginda Rasulullah SAW, tidak boleh puasa sampai masuk bulan suci Ramadan. Jelas? Misalnya kita puasa nih 15, 16, 17, 18 nya mau jalan-jalan nih. Tadi traktir teman, buka dulu dah, batal dulu, tak puasa dulu. Besok mau puasa lagi, haram, nggak boleh. Kalau mau besok puasa 15 terus sampai Ramadan silakan. Jelas? Nih. Atau seandainya tanggal 15 nggak puasa, Ustaz, saya 15 nggak sanggup Ustaz. Ada acara makan-makan, mulainya 16 aja dah, haram, tidak boleh. Nggak boleh sampai kapan? Sampai masuk bulan suci Ramadan. Ramadan wajib. Kecuali kapan haramnya? Kecuali kalau kita mau puasa itu puasa yang hukumnya wajib. Contoh, kita Ramadan dulu piutang, sakit misalnya. Sakit seminggu nggak bisa puasa, ya. Pengen mulai puasa tanggal 16 Sya'ban atau tanggal 17 Sya'ban. Boleh nggak nih? Padahal tadi diharamkan puasa di pertengahan kedua. Kalau puasanya puasa wajib, maka hukumnya bukan boleh, tapi hukumnya wajib. Ini kan wajib foto. Mau kapan lagi mau foto? Keburu masuk Ramadan, itu wajib foto. Jelasnya yang pertama, ya, karena hukum puasa wajib, puasa foto. Yang termasuk puasa wajib juga nazar. Contoh, saya kalau naik jabatan dapat promosi, saya nazar mau puasa 3 hari sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Naik jabatannya tanggal 20 Sya'ban. Diangkat jadi manajer tanggal 20 Sya'ban, otomatis besok dia puasa. Gimana padahal nih? Boleh nggak? Boleh, karena puasanya puasa wajib, itu puasa nazar. Jelas ini? Ya, ini hukum puasa di pertengahan kedua di bulan Sya'ban. Yang boleh juga puasa sunnah. Tadi kan sunnah nggak boleh sebenarnya. Cuma ada puasa sunnah yang boleh kita kerjakan di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Apabila kapan? Jika kita sudah terbiasa mengerjakan puasa sunnah. Contoh, hari Senin dia puasa, Kamis dia puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Pas mau puasa hari Senin, jatuhnya tanggal 17 Sya'ban. Ini gimana ini? Ya, lihat Bapak biasa puasa Senin Kamisnya. Biasa, berarti silahkan lanjutin kebiasaan Bapak, karena sudah terbiasa walaupun hukumnya sunnah. Jelas? Ya. Atau Ustaz, saya ini sehari puasa sehari enggak, puasa Nabi Daud. Ya, tanggal 15 saya enggak puasa karena kemarin 14 saya puasa nih. Jatuhnya 16. Gimana Ustaz? Boleh enggak? Boleh, karena sudah punya kebiasaan untuk berpuasa. Jelas ini? Tapi kalau bagi kita yang enggak biasa puasa,
tanggal 15 nggak puasa, maka 16 sudah tidak boleh lagi puasa kecuali puasa yang wajib. Jelas kira-kira? Silakan. Itu sebabnya kenapa Ustaz? Ada larangan hadis khusus dari baginda Rasulullah SAW, tidak halal bagi umat Muhammad katanya ya untuk berpuasa di pertengahan kedua di bulan Sya'ban. Ya, alasannya dia nggak bolehin puasa itu kenapa? Allah apa hikmahnya? Mungkin bukan alasannya, hikmahnya. Apa hikmahnya Allah? Kenapa kok Nabi melarang? Ya sama seperti kita kenapa sholat subuh jam sekian? Allah ada hikmahnya. Yang membahas itu biasanya apa ulama ahli hikmah. Kenapa kok dilarang? Biasanya ada rahasia di situ. Cuma dari segi hukum, kalau ulama fikih membahas apakah boleh atau tidak aja. Karena berdasarkan hadisnya zahirnya jelas, ya jelas. Kalau hikmahnya itu di belakang hadis, maksudnya kadang terungkap rahasianya, kadang tidak terungkap. Seperti itu, ya. Cuma ya, kalau ulama fikih itu menghukumi berdasarkan dalil saja. Nabi bilang nggak boleh, nggak boleh. Gitu. Sama seperti sholat, kenapa 5 kali? Misalnya ini. Alasannya apa? Ya karena yang dalam syariat itu ada yang dikatakan amrun ubudiyah, perkara ibadah yang tidak bisa kita cerna dengan akal. Kenapa kok cuma 5 kali ya? Kenapa waktunya zuhur, asar, asar pengen ganti deh jam 10 aja zuhurnya, boleh nggak? Itu kan seharusnya bisa dijelaskan. Cuma ini perkara ubudiyah, memang sudah ketentuan begitu. Ada yang seperti itu. Cuma terkadang terbuka hikmahnya kenapa seperti itu. Bukan alasan, hikmahnya saja, gitu ya. Cuma Allah tahu apa hikmahnya kenapa Nabi melarang di pertengahan kedua di bulan Sya'ban, seperti itu, ya. Kemudian ini tentang Sya'ban, masalah puasa. Jelas kira-kira ya. Berikutnya Lailatul Nisf min Sya'ban. Keistimewaan Sya'ban juga terletak di pertengahan keduanya. Apa di 10 yang kedua? Ya, 10 pertama kalau Rajab terdapat pada tanggal 1. Malam 1 Rajab itu malam mulia. Malam ijabah untuk doa. Kalau Sya'ban ya di pertengahannya 10 yang kedua yaitu malam ke-15 dengan hadis yang akan kita bacakan ini ya. Ramadan mulia karena 10 yang terakhir. Ada malam apa tuh? Malam Lailatul Qadar. Nah, jadi beda-beda. Rajab malam 10 pertama, Sya'ban 10 yang kedua, Ramadan 10 yang ketiga ya. Apa aja yang terdapat pada malam nisfu Sya'ban ini? Dikatakan di sini ya bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda ya. Qala Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wal Mundhiri fi Targhib wa Tarhib ya, dan juga terdapat dalam kitab Kanzul Ummal bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda idza kana lailatul nisf min Sya'ban, apabila ada malam nisfu Sya'ban, tar malam insyaallah nih. Kalau kalender enggak salah nih, ya, tar malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka hendaklah kamu bangun di malam harinya. Artinya bukan bangun nonton TV, bukan, suruh ibadah sama Rasulullah SAW. Kalau bangun nonton film ya enggak bangun namanya. Ya, bangun di sini artinya ibadahlah di malam harinya. Wasumu naharaha, dan puasalah di siang harinya. Ntar malam kita banyakin ibadah, besoknya kita puasa, ya. Dan keistimewaan juga ini udah malam nisfu Sya'ban dan juga ini pertengahan malam di tiap bulannya, ya, pertengahan bulan. Karena Nabi menganjurkan kalau kalian nggak bisa puasa Senin Kamis, ya, maka Nabi mengajarkan minimal puasa sebulan 3 hari. Kapan itu? Tanggal 13, 14 dan 15. Yang dikatakan ayyamul bir, hari putih atau hari terang. Karena bulan lagi terang-terangnya itu. Ini kata Rasulullah, kalau kalian puasa 3 hari ini, maka kalian seperti puasa 1 bulan penuh. Nah, jadi kalau kita nggak puasa Senin Kamis, Senin Kamis ya, Ustaz, ya, gimana? Udah minimal sebulan 3 hari dah. Lihat kalender 13, 14, 15 puasa. Kelewatan Ustaz. Udah tanggal 16 gimana? Cari ayyam usud, hari hitam atau hari gelap. Tanggal berapa itu? 28, 29, 30. Tiap akhir bulan, kalau nggak sempat di pertengahan bulan. Ini yang disunahkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Nah, khusus malam nisfu Sya'ban, entar malam, kata Rasulullah, maka hendaklah kalian bangun di malam harinya dan puasalah di siang harinya. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yanzilu fiha, turun di malam itu. Artinya Allah turun, jangan kita artikan Allah kayak kita turun dan tangga, enggak. Artinya rahmatnya Allah turun. Ya, rahmatnya Allah turun di malam itu li ghurubi syamsi, dimulai ketika matahari terbenam, dari mulai maghrib
ila sama'id dunya, rahmat Allah turun ke langit dunia. Ya, fayaqulun, Allah berkata, Allah berfirman, ala mustaghfir fa'aghfirullah, ada enggak yang minta ampun akan saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah nyari kita nih dari mulai maghrib, ya. Ala mustarzik fa'arzuquhu, ada enggak yang minta rezeki, minta duit, ayo saya kasih. Nah, nih, kapan nih? Mulai maghrib. Ala mubtalan fa'u'afi, ya, ada enggak yang kena cobaan, saya angkat cobaannya, saya buang cobaannya. Ala kata Rasulullah. Allah nyebut manggil-manggil tuh. Ada enggak yang minta bini, yang minta anak? Ayo, minta dah sekarang sama saya, kata Allah. Sampai kapan Allah manggil-manggil kita? Hatta yatlu'ul fajr, sampai fajar sudah terbit, sampai subuh. Nah, ini malam bukan malam sembarangan. Makanya, ya, nggak tahu kalau di kampung bapak-bapak saya nggak tahu. Kalau di kampung saya orang kampung nih, itu masjid-masjid di kampung saya itu malamnya ngumpul orang-orang ke masjid, di musola ngumpul, ya, ke masjid. Ngapain ngumpul? Tahlilan, zikir, baca Yasin 3 kali. Nggak tahu di bapak ada nggak begitu? Ada ya. Nah, ini sebagai saudara kita itu banyak yang mengatakan itu nggak boleh, katanya. Ngapain ngumpul di masjid baca Yasin? Itu bid'ah. Kan ada yang begitu tuh, ya. Saya cuma ketawa aja kalau ada orang nanya, ya. Cuma kita nggak usah pakai dalil. Ini dalil semua di sini ada. Jadi masalah dalil banyak. Cuma nggak usah pakai dalil. Kalau kita pakai logika aja dah. Nggak usah pakai dalil. Udah, kalau mau dalil kita baca di sini, ya. Yang pertama Nabi disuruh tuh malamnya banyakin ibadah. Walaupun Nabi nggak bilang kumpul di masjid ya baca Yasin, Nabi nggak bilang, Nabi nggak bilang. Cuma Nabi menyuruh banyakin ibadah di malam harinya, ya. Baca Yasin ibadah nggak? Ibadah, ya. I'tikaf di masjid ibadah nggak? Ibadah juga, ya. Silaturahmi ibadah nggak? Ibadah. Berarti semua ibadah, ya. Berarti boleh nggak kira-kira? Boleh. Ini logika kita, ya. Orang dari rumah ke masjid, kata Rasulullah, tiap satu langkahnya Allah angkat derajatnya, Allah ampun dosanya, Allah berikan pahala buatnya tiap satu langkah. Kalau rumah kita jauh dari masjid, kita pengen disesuaikan di malam-malam masjid, berapa langkah yang kita langkahkan ini kita? Kira-kira dapat pahala apa dapat dosa? Pahala, ya kan? Kemudian nyampe di masjid, Nabi ajarkan kita suruh i'tikaf. Niat i'tikaf kita di masjid. Orang kalau di masjid, Bang, di i'tikaf kayak di belakang di pada tidur misalnya. Tapi niat i'tikaf dapat pahala kan? Pahala tuh yang belakang tuh tidur tuh, pahala, jangan dikatain. Ya benar dia ngomong, ya. Walaupun yang ikut pengajian pahala lebih gede, cuma yang tidur tapi niat i'tikaf dapat pahala karena niat i'tikaf. Makanya biasakan setiap masuk masjid niat i'tikaf supaya beda tidurnya. Tapi jangan niat tidur ya masjid, ya. Ketiduran, ya. Tapi niat i'tikaf karena dapat pahala jatuhnya. Kalau bapak masuk masjid tidur, nggak niat i'tikaf. Satu lagi niat i'tikaf tidur, yang niat i'tikaf dapat pahala walaupun tidur. Berarti kalau kita malam ke masjid niat i'tikaf dapat pahala apa dosa? Pahala lagi, ya. Ini logika dong, ya. Logika, ya. Nggak pakai dalil, ya. Kemudian kita di masjid ketemu sama teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita silaturahim, kita berjabat tangan. Padahal Nabi mengatakan orang yang pengen murah rezekinya, yang pengen panjang umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Orang tidaklah berdua orang muslim bertemu kemudian dia berjabat tangan, ya biasanya dalam pengajian ini baca salaman, ya. Orang salaf tuh begitu, pengajian kalau sebubar baca sholawat salaman. Kenapa kok salaman? Ya, karena ada hadis sahih yang mengatakan apabila dua orang muslim bertemu kemudian dia berjabat tangan, sebelum dia berpisah dari majlis itu, ada yang menafsirkan sebelum tangannya pisah, lepas tangannya, Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Tuh, enaknya salaman doang nih. Tapi muslim sama muslim, jangan muslim sama muslimah, dapat dosa tuh begitu. Ya, oh ketemu orang Islam salaman, sama teman kantor cewek salaman, dosa. Ini kalau kita laki sama laki, atau kalau perempuan mahram kita apa? Istri kita, encing kita, boleh, ponakan kita boleh. Cuma kalau sama yang lainnya jangan usah pakai salaman. Ini kadang kita enggak cukup dengan salaman tapi pakai cupiki. Ya, seret. Ya. Dipikir bagus aja dah. Ya, lebaran, dosa lagi tuh. Ya. Udah bersih-bersih Ramadan, lebaran cium-ciuman, nah dosa lagi dah. Alhamdulillah, ya. Ini berarti ketemu di masjid tanpa malam nisfu Sya'ban, kita silaturahim, kita berjabat tangan, pahala apa dosa? Pahala lagi, ya.
Kemudian di malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin, ulama kita ngajarin. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, Yasin ini jantungnya Al-Quran, Yasin ini hatinya Al-Quran, dan saya pengen umat saya di setiap hatinya ada tertanam surat Yasin. Artinya Nabi pengen kita pada hafal Yasin. Cuma nggak diwajibin nggak? Kalau diwajibin kira-kira pada hafal kan ya? Yasin. Ya, ini kadang udah megang buku masih ketinggalan juga bacanya juga, nggak lancar-lancar. Nabi pengen setiap umatnya tuh hafal Yasin, di hatinya ada Yasin. Tuh. Cara menghafal Yasin gimana? Rajin baca apa? Jarang baca? Rajin baca. Ulama kita ngajarin tuh baca 3 kali tuh. Mungkin tujuannya biar berhafal gitu. Kemudian ada riwayat yang mengatakan Yasin ini tergantung niat bacanya. Mungkin yang belum punya jodoh tuh baca Yasin ntar malam dan niatin. Ya Allah, saya sama jodoh saya nih gimana nih? Niatin baca Yasin. Ya Allah, saya pengen punya rumah ya Allah. Malu numpangmu sama mertua, niatin baca Yasin. Ya Allah, anak saya kok bandel banget, bini saya sudah dibilangin rubah ya Allah biar nurut, ya ikut perintah Engkau, niatin baca Yasin. Tergantung niatnya kata Rasulullah SAW. Biasanya kalau di masing-masing kampung itu ada ustadznya, kiainya ngajarin. Yang pertama niatnya begini. Ntar baca Yasin kedua niatnya ini. Ikutin aja. Boleh kita ustadz? Boleh, bebas. Ya, ente nggak mau sama juga apa niatnya? Nggak harus kayak gitu. Ya, yang penting niat yang baik. Nah, baca Yasin ini kan Quran ya. Kata Rasulullah, orang yang baca Quran 1 huruf aja Allah balas 10 kebaikan. Saya nggak bilang alif lam mim itu 1 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1, berarti 3 huruf. Berapa kebaikan dia? 30 kebaikan. Yasin ada berapa huruf? Nah, hitung diri tuh. Nah, kalau orang baca Yasin 3 kali, kira-kira dapat dosa atau pahala? Hah? Pahala ya? Nah, pahala lagi kita. Kemudian habis baca Yasin nih, ternyata tahlilan tuh. Zikir la ilaha illallah, ya subhanallah bihamdihi. Kemudian kita doain orang tua kita udah meninggal dunia. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah memuji kata Rasul kata Allah, orang-orang yang datang setelah zaman sahabat itu mereka itu kata Allah berdoa sama saya, apa katanya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni saya, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang sudah lewat beriman lebih dulu sebelum saya. Allah memuji orang yang doain orang dulu, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doain orang dulu, orang udah meninggal, apalagi orang tua kita, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kalau kita ngumpul habis baca Yasin, doain orang yang udah meninggal dunia, itu dapat dosa apa pahala? Nah, pahala. Jadi yang mau pahala, ntar malam ngumpul masjid, datang ke masjid, baca Yasin situ, itikaf, ya. Daripada nonton TV, ya kan? Kalau dibilang nggak boleh, akhirnya nggak ke masjid, nonton TV aja dah. Ya, TV akhirnya nonton, ya, goyang YKS, macam-macam nonton ya. Nauzubillah. Nah ini, ya, jadi jangan terlalu picik, jangan terlalu sempit. Ustaz, emang ada dalilnya Ustaz kumpul? Ya kan Nabi tadi bilang, suruh bangun, isi malamnya dengan ibadah. Ustaz, saya nggak sempat Ustaz, pulang nyampe rumah jam 9, masjid udah kunci, udah pada pulang, gimana? Di rumah baca di rumah, nggak harus di masjid. Ya, malamnya bangun, tahajud, istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan hajat-hajat kita. Saya pun sering ngerasain curhat mendingan sama Allah aja deh. Benar? Curhat enakan sama Allah, cerita sama Allah aja. Sama orang kalau dia teman kita paling sabar, begitu doang paling. Ya, kita nggak punya duit nih. Kita cerita sama teman kita nggak punya duit juga. Paling ujung-ujungnya, ya sabar, Rafi, gue juga ngerasain begitu lah. Itu kalau teman tuh. Kalau yang musuh kita ngatain, makanya lu jangan lagu lu gitu dikatain. Mendingan curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen apa sama Allah minta. Saya kalau Pak Habib Umar guru saya itu doain ini pengen punya rumah sendiri, pengen bisa, minta sama Allah. Bangun banget. Yang punya Allah semuanya. Ya, kayak nggak kebayang Bib, Ustaz bisa ke rumah. Misalnya nih ya, nggak kebayang dari mana Bib? Fit, ana dibeliin orang villa 1,5, ana nggak kebayang. Orang gila kalau beliin anak villa 1,5 M. Ember yang beli maksudnya dia. Ada yang beli, kagak ada. Cuma kalau Allah sudah gerakkan, Allah sudah cinta, pengen ngasih kita, caranya adanya. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Guru saya ajarin gitu. Harus yakin sama Allah. Ya baik. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini malam nih, ya, malam nisfu Sya'ban, ya. Kemudian masih belum cukup juga hadisnya, tambahin lagi. Nah, ya. Apa kata Rasulullah satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Faqattun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah Ummul Mukminin, ya, istri Rasulullah, pernah suatu ketika
kehilangan Nabi, kehilangan artinya pas bangun di tengah malam Nabi nggak ada di sampingnya. Kan Nabi istrinya banyak, ya Rasulullah istrinya banyak. Tapi itu jangan dibilang sunnah ini banyak, bukan. Poligami hukumnya boleh, bukan sunnah, boleh, hukum dasarnya boleh. Dengan syarat bisa adil. Kalau nggak bisa adil, hati-hati, ada ancaman nanti ya pada mahsyar. Kita orang yang punya istri lebih dari satu nggak adil, maka dibangkit sama Allah badannya sebelah doang. Nauzubillah min dzalik. Ya, Ustaz boleh nggak nambah? Boleh, asal bisa adil itu aja. Ya, kalau nggak bisa adil mendingan satu. Kata Allah ya, kalau nggak bisa adil ya, fawahidah satu aja kata Allah, satu gitu. Ya, bukan takut nggak bisa adil gitu. Ya. Jadi kalau kira-kira bisa adil silahkan, boleh. Masih banyak yang ngantri itu, ya, lagi duit banyak, terserah aja yang penting bisa adil. Ya, ini Siti Aisyah kan istri Rasulullah banyak. Ya, suatu ketika, suatu malam, ya, Siti Aisyah ini bangun, Nabi nggak ada. Ya, faqatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fakharajtu. Kemudian ketika saya lihat suami saya nggak ada, Rasulullah nggak ada, saya keluar rumah. Fa idza huwa bil baqi' rafi'u ra'sihi ila sama. Tiba-tiba pas saya keluar Nabi ada di pemakaman Baqi'. Baqi' itu bersebelahan sama Masjid Nabawi. Ya, karena rumah Nabi yang sekarang jadi kubur Rasulullah, makam Rasulullah itu dulu rumahnya, kamar beliau sama Siti Aisyah. Sampingnya pemakaman Baqi', dekat jadi gitu ya. Pas saya cari-cari malam kok nggak ada, ya. Tiba-tiba saya melihat beliau sedang ada di pemakaman Baqi', ya. Baqi' kemudian sedang ngapain? Rafi'u ra'sihi sama lagi angkat kepalanya lihat lagi. Nabi lagi begini. Gitu. Di malam hari nih, ya. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, "Akunti takhafina an yahifallahu alaiki wa rasulih?" Ya, an yahifallahu alaiki wa rasuluh katanya. Apa kamu takut Allah dan Rasulullah mengkhianati kamu? Artinya Rasulullah, apa kamu takut saya ini gilir ke tempat lain? Kata begitu. Kok sampai nyari-nyari malam-malam gitu? Tenang aja, apa kemana-mana? Masa kita gitu takut banget sih? Ya, ini giliran kamu, Rasulullah gitu. Ya, kata Siti Aisyah, faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhanantu annaka ataita ba'da nisa'i. Saya kira kamu pergi ke istri kamu yang lain. Lihat nih, ini istri Rasulullah juga ada rasa cemburu, wajar. Wanita cemburu itu wajar, tanda cinta. Kalau nggak cemburu kita malah aneh. Ini gue sama cowok cewek lain udah diam aja sih, namanya nggak cinta tuh. Ya, tapi kalau dikatakan ya, tapi jangan jadi alasan ya. Nanti ada nikah lagi cemburu, kok biarin? Emang istri juga cemburu? Ya enggak, perempuan nggak ada yang rela dimadu, mungkin jarang. Ya, tapi saya selalu menyampaikan kalau bukan jadi ibu-ibu itu jangan pernah ibu-ibu ini berkeyakinan poligami itu haram. Enggak, poligami itu dibolehkan dalam syariat dengan syarat bisa adil. Ya, tapi Ustaz saya mana ada perempuan yang rela mati? Ya, emang ada yang rela, cuma boleh. Ya, gitu masalahnya. Ya, jadi ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ente jangan lawan hukum Allah. Silakan kalau emang kamu dimadu, gitu. Cuma jangan menghapus hukum Allah Subhanahu, merubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Gak boleh ya. Ya kita juga tahu diri juga. Kalau kita nggak bisa adil, ya bisa nambah dah. Ini yang ini kepada anak pada kelaparan kawin lagi. Ya, akhirnya gilirnya juga nggak adil. Bini muda 5 hari, bini tua 2 hari. Ya haram ini. Gak boleh. Ya nggak sembarangan aja. Ada tata caranya ketika ingin poligami. Nah ini pun Sayyidah Aisyah ini cemburu. Saya kira kamu ke tempat istri kamu yang lainnya, kata Sayyidah Aisyah. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu laylatan nisfi min Sya'ban ila samai dunya fayaghfiru li akthar min adadi syahri ghanamikal. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di malam nisfu Sya'ban, artinya Allah turun di malam nisfu Sya'ban ke langit dunia dan Allah mengampuni manusia di malam itu lebih banyak dari rambut yang ada di kambingnya Bani Kalb. Dulu ada kabilah namanya Bani Kalb. Ya, Bani Kalb ini punya kambing banyak, ribuan. Berapa kira-kira rambut di situ? Satu ekor aja dengan ribuan rambut kan bulunya. Berapa rambut itu? Nah, kata Rasulullah, Allah mengampuni ya orang di malam nisfu Sya'ban itu sebanyak bulu yang ada di kambingnya Bani Kalb. Masya Allah. Ini malam nisfu Sya'ban. Jadi Allah lagi ngobrol maghfirah tentang malam ini. Makanya kita datang minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah Allah ngobrol masih nggak mau datang, namanya belagu. Ya, udah sale 90%, nggak beli juga belagu banget. Terus giliran nggak diskon aja, nawar dah. Nggak bisa kurang nggak? Ya nggak bisa kurang. Lagi diskon nggak datang. Ya sekarang ini ntar malam lagi diskon nih. Lagi sale apa nih? Sale maghfirah.
sel pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala datang pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa di masjid bareng-bareng sendiri. Kenapa kok rame-rame sih? Biasanya kalau sendirian malas kan gitu ya. Cuma kalau rame-rame, coba aja abang baca Yasin sendiri dah. Awalnya beda. Aduh satu lah ngomong. Rame-rame ntar dua lagi kelamaan. Cuma kalau rame-rame kita semangat. Beda. Ya, dan ada hadis yang menerangkan tentang zikir bersama-sama, keutamaannya di antaranya kata Rasulullah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumahnya Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah turunkan rahmat pada mereka. Ya, kalau kita zikir sama-sama tuh ngumpul kayak entar malam nih, kayak yang dilaksanakan oleh ulama-ulama kita, itu ngumpul di rumahnya Allah kita zikir, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun. Kemudian Allah berikan kepada mereka kata Rasulullah rasa tenang di hatinya. Antum gak gampang galau, gak gampang stres, gitu ya, orang sering zikir bareng-bareng. Kemudian Allah berikan tumbuhkan di antara mereka rasa kasih sayang di antara mereka. Orang kalau sering kumpul bareng-bareng itu gak gampang ribut. Ya misalnya sering ketemu di masjid, ya. Ini kalau nggak sering ketemu, bukan udah mau tampol aja. Teman gue jamaah di masjid kan enak tuh kelihatannya. Ya. Kemudian yang hebat lagi kata Rasulullah SAW, orang yang sering zikir bersama-sama keluar dari masjid, keluar dari tempat itu, dari musola itu. Malaikat ngomong sama kita nih, ya apa kata malaikat? Qumu wansarifu maghfuran lakum. Silahkan kalian bangun, silahkan bubar, dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan zikir bersama-sama. Jadi bagi yang punya waktu, ya udah pulang kerja, masih dah, nggak usah takut dikatain bid'ah. Ya, jangan takut bang. Saudara kita kadang masih saudara, bukan orang lain saudara kita katain yang begitu bid'ah nggak boleh, ya sahabat Nabi nggak mengerjakan ini, padahal dengan sudah ada nih. Nabi yang nyuruh kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dikatakan di sini ya, di malam nisfu Sya'ban juga Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali musyrik atau musyahid. Orang yang suka berbuat syirik. Salat juga, kedukun juga. Salat juga, nyantet juga. Alhamdulillah nih. Salat ada enggak yang kira-kira? Ada Bang, yang kira orang salat benar semua jangan kira. Ya, ini temannya dapat satu perempuan cakep, dia ke dukun. Wah, padahal gue ngincar juga tuh, pergi ke dukun. Ya, Bang, tolong gimana caranya ini cerai? Alhamdulillah. Kan saya dapat jatahnya nggak apa-apa dah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya akhirnya minta tolong sama jin, minta tolong sama ya setan, alhamdulillah. Ini jangan nih, ya orang musyrik atau ya yang menyebutkan Allah tidak akan dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Au musyahid, orang yang di hatinya ada rasa perkelahian sama saudara, gedek pas kata itu, tak gedek, ya berantem mulu sama saudara, sama teman. Dan jangan nih sebelum nisfu Sya'ban nih, makanya saya di forum ini mungkin saya ada salah-salah kata yang kesindir, saya minta maaf, ya karena kalau kata apa pepatah Arab, man katsara kalamu katsara khata'u, orang yang banyak ngomong banyak salah. Ya kalau bapak kan diam doang, tinggal dengerin doang, nggak ada salahnya. Saya ini ngomong mulu, yang disuruh ngomong ya sampai jam 1 katanya. Ya ini kalau ada salah tolong dimaafin, karena malam nisfu Sya'ban ini jangan sampai kita terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita punya salah sama orang, buru-buru minta maaf. Kita apalagi sama orang tua, sama mertua, sama saudara, minta maaf dah supaya ntar malam dicatat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian malam nisfu Sya'ban juga ini adalah malam di mana kita ditentukan nih kata para ulama. Ya, dalam satu surahnya surah Al-Dukhan Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam itu Allah tentukan ya segala urusan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini di malam ini malaikat malam nih Allah menentukan apakah tahun ini dari Sya'ban ini sampai Sya'ban depan berapa rezeki kita. Nah, makanya ngumpul kita rezeki yang banyak. Kira-kira mau rezeki banyak apa yang sedikit? Kira-kira. Padahal Nabi mengatakan saya pernah lihat ke surga dan saya lihat penghuninya rata-rata orang miskin. Jadi kalau pengen surga kira-kira miskin apa kaya? Kalau kita nggak kuat kali ya. Nabi salah satu doa Nabi doa begini, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam kondisi miskin, matikan saya dalam kondisi miskin, dan kumpulkan saya nanti di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Kira-kira kalau kita doanya gimana? Minta kaya. Minta kaya kita susah doa kayak Rasul kuat ya, khawatir kita gak kuat kalau miskin. Tapi Nabi mengajarkan juga orang Islam itu ya yang hartanya kalau punya harta banyak bagus. Tapi ingat harta ini jangan mengendalikan kita kendalikan harta kita.
kita pakai untuk berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di malam nisfu Sya'ban ini tentuin rezeki kita. Kemudian ditentukan kita ajal kita nih. Nyampe apa enggak nih? Sampai tahun depan. Ini ditentuin malam nisfu Sya'ban nih, pakai minta sama Allah umur panjang. Ya, cuma jangan panjang-panjang banget. Orang udah mati kita masih hidup, jadi jangan juga ya sampai ngurusin, ya. Umur panjang ini artinya umur yang berkah. Ya, lihat para imam-imam kita, umurnya 50 tahun, 45 tahun, cuma masya Allah ilmunya sampai sekarang masih pakai. Namanya umur nggak terlalu panjang, cuma panjang dari segi keberkahannya. Nah, kita minta begitu juga. Apalagi umur kita udah panjang, berkah lagi, masya Allah. Minta umur panjang, ya, yang berkah, rezeki yang halal, yang gampang, enak kalau gitu dah. Bini cakep, anteng. Ya, udah umurnya panjang, duitnya banyak, berkah lagi, istri cakep, anak soleh-soleh semua, soleh-solehan, mantap. Kalau hidup kita umur pendek, ya kan, bini jelek, anak bandel banget, duit kagak punya, mati aja begitu dah. Stres kita begitu ya. Kita rezeki yang halal sama Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang fi khair wa afiyah, kita sama seperti itu. Umur panjang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga di sini, ya. Al-Imam Atha bin Yasar mengatakan, "Ma min lailatin ba'da lailatul qadar afdal min lailatin nisfi Sya'ban." Tidak ada malam yang lebih utama setelah malam Lailatul Qadar kecuali malam nisfi Sya'ban, ya. Kenapa? Karena Allah di malam itu turun ke langit dunia, hati rahmatnya Allah, dan mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik, orang yang suka berkelahi, ada perkelahian, kemudian qati'ur rahim, orang yang putus tali silaturahim. Hati-hati nih. Kadang kita gede sama orang kelamaan, jangan. Ya, kita kalau musuhan sama orang, emosi sama orang boleh manusiawi, tapi maksimal 3 hari aja. Mau sama istri kita, kadang kita gara-gara bini makan masak gak enak, marahnya lama banget, seminggu mana kok. Ya, ini kelamaan. Kalau mau marah 3 hari aja, Nabi udah sebatas. Gak halal, kata gor saudara lebih dari 3 hari. Ya, kalau 3 hari mulai lagi assalamualaikum, berarti aja deh. Ya, nggak usah pakai lama-lama. Nah, ini orang yang putus tali silaturahim, ini kadang-kadang antar saudara gara-gara warisan berantem. Ya kan? Sampai tahunan kamu dengar. Berapa banyak dosanya itu? Ini di malam nisfu Sya'ban orang yang qati'ur rahim dosanya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian termasuk yang perlu kita perhatikan, ya. Di sini Imam Syafi'i mengatakan ada 5 malam yang doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Lailatul Jum'ah, dikatakan Imam Syafi'i ini. Malam Jumat itu waktu ijabah. Wal Idain, malam Idul Fitri, Idul Adha. Itu juga waktu ijabah. Takbiran tuh waktu ijabah tuh. Di kadang kita malam takbiran malam maksiat, bonceng cewek. Niatnya si takbirnya bonceng ceweknya itu repot. Berdua cewek pelukan takbiran. Malaikatnya tadi bingung nih, takbiran juga pacaran juga gimana cepetnya nih. Ya, itu jangan campur-campur. Ya, ibadah aja. Ya, jangan campur-campur sama maksiat, enggak boleh, haram. Ya. Kemudian wa awwal Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Kemudian nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam. Ayo kita doain banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, dikatakan juga oleh Imam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima nih, khalifah Rasyidin yang kelima, ya, beliau pernah menulis kepada pegawainya di kota Basrah. Apa pesannya kepada gubernur Basrah? Alaika bi arba'i layalin minas sanah. Hendaklah kamu memperhatikan 4 malam dalam 1 tahun. Kenapa? Karena katanya 4 malam ini Allah membagi-bagi rahmatnya di 4 malam ini. Yang pertama, awwalul lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam pertengahan nisfu Sya'ban. Wa lailatul fitr, malam Idul Fitri. Wa lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Ini malam-malam yang mulia, ya. Bahkan dikatakan terakhir sebagai penutup di sini dikatakan, ya, an Ka'bil Akhbar pernah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus di malam nisfu Sya'ban malaikat Jibril ke surga. Jibril disuruh ke surga sama Allah di malam nisfu Sya'ban. Fa ya'muruha an tatazayyan, dan menyuruh surga untuk berhias diri, memperindah diri. Kenapa? Katakan wahai Jibril pada surga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan di malam ini hambanya sebanyak jumlah bintang yang ada di langit, dan sebanyak pohon yang ada di sebanyak jumlah daun yang ada di pohon, dan seberat timbangan gunung, dan sebanyak hitungan pasir di malam ini. Ini Allah benar-benar lagi ngobrol-ngobrol. Yang penting kita mau apa enggak itu aja. Ya, datang sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sifat Al-Ghaffar, sangat pemaaf, sangat mengampun. Berapa banyak pun dosa kita asal hubungannya sama Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sama manusia, minta
maaf sama orangnya. Allah kayak ikut-ikutan tuh. Ya kalau dia nggak maafin repot ini. Buru-buru minta maaf sama ya. Mendingan punya dosa sama Allah, nggak terlalu susah. Cuma kalau sama manusia repot, buru-buru minta maaf sebelum ajal menjemput kita. Ya. Kemudian penutup di sini dikatakan sebagai penguat kita yang mengikuti malam nisfu Sya'ban, dikatakan di sini wa lailatul nisfi min Sya'ban kanat tabi'un min ahli Syam. Di malam nisfu Sya'ban ya para tabi'in ini ulama setelah sahabat ya. Tabi'in dari kota Syam, dari negara Syam, Syria, Palestina, di mana tuh daerah Syam. Ini seperti Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairuhum yu'azzimunha. Ini mereka ini para tabi'in di malam nisfu Sya'ban memuliakan nisfu Sya'ban dan bersungguh-sungguh dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan yustahabu ihya'uha jama'atan fil masjid. Sebagian ulama mengatakan disunahkan, ya dianjurkan untuk menghidupkan ya masjid di malam nisfu Sya'ban secara berjamaah bersama-sama. Ya. Nah ini jadi bagi kita yang mengadakan kumpul-kumpul di malam nisfu Sya'ban, kumpulan kan bukan arisan. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi enggak usah ragu, enggak usah takut, Bang. Dikatakan bid'ah, bilang iya emang bid'ah gitu ya. Tapi bid'ah yang baik. Bid'ah yang hasanah, yang baik, yang tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ketentuan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban ini Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah terus kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Allah panjangkan umur kita dalam sehat dan afiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mohon sama Allah dijauhkan dari segala macam musibah, mara bahaya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita, keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, anak keturunan kita yang saleh dan salihat, istri kita istri yang salihah, yang belum punya istri cepat dapat jodohnya, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang kurang duitnya Allah lancarkan rezekinya, yang sedang punya kesulitan Allah bukakan pintu kelonggaran buat dia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kita terakhir adalah mati dalam husnul khatimah, kumpul bersama para anbiya, para rasul, para syuhada, para sholihin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya doa, apa yang mau nanya? Silakan. Cukup. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, nggak usah takut tentang masjid. Masuk takut ya, datang masjid ya, kita baca Yasin sama-sama, doa sama-sama. Ini sudah diajarkan oleh para tabi'in dulu, ulama-ulama kita udah begini ya. Nggak usah terlalu kita khawatir dengan ucapan saudara-saudara kita. Ente mau ke masjid silakan, enggak juga apa-apa gitu ya. Masing-masing sama-sama doa agar semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum